kali ini akan praktek untuk pembuatan tape ya, baik tape dari singkong maupun tape dari beras ketan. Hari ini kita fermentasi menggunakan yeast atau hamir ya, yaitu pembuatan tape ya. Nanti suasananya anaerob ya. Baik, sebelumnya kita lihat bahannya. Yang pertama adalah ini ya, beras ketannya ya, kemudian ini singkongnya atau ketela pohonnya ya, kemudian kita butuhkan gula yang sudah dihaluskan ya, ini nanti agar rasanya manis. Kemudian ini adalah ragi ya, jadi ragi tape aslinya bentuknya bulat begini, ini yang sudah kita haluskan ya. Jadi untuk 1/4 kg beras ketan nanti kita cukup membutuhkan 1 ragi tape ya. Kemudian ini ada pewarna, jadi nanti untuk memberikan warna hijau pada beras ketannya ya. Kemudian ada daun pandan wangi untuk memberikan bau dan wangi ya pada beras ketannya. Kemudian ini ada bungkusnya ya. Nanti kita kemas untuk tape ketan menggunakan cup kecil ini dan daun ya. Jadi nanti kita menggunakan daun dan cup kecil. Sementara untuk tape dari singkong kita akan menggunakan cup besar dan menggunakan plastik ya. Nanti bisa kita bandingkan dari segi organoleptiknya ya, dari warnanya, rasanya, kemudian dari teksturnya ya, mana yang lebih disukai oleh panelis ya. Ini ada nanti untuk mengencangkan daun ya. Baik, kita bisa memulai untuk prosesnya. Baiklah, untuk pembuatan tape dari singkong ya. Pertama singkongnya kita kupas dulu. Seperti biasa ya. Jadi kita kupas. Ini singkongnya. Kemudian kita hilangkan kulit arinya ya. Kita hilangkan kulit arinya. Ya. Di seluruh bagian kulit arinya kita hilangkan kayak gitu. Tinggal kita potong-potong ya. Setelah itu tinggal kita kukus. Ini siap dikukus. Baiklah, setelah singkong kita cuci ya, kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam panci ya, kemudian kita kukus
kita kukus. Ini. Nah, kita tunggu sampai matang. Baik ya, ini sudah matang ya, kita bisa lihat sudah matang singkongnya. Kita akan mengambilnya. Matikan kompornya. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita tunggu ya, singkongnya ini sudah kita ambil. Kita tunggu sampai singkongnya ini benar-benar dingin ya, baru nanti kita lakukan proses peragian dan kita bungkus ya. Baik, ini sudah dingin ya, betul-betul dingin ya, jadi kita bisa mulai proses untuk pemberian ragi ya, kemudian nanti kita kemas. Jadi ini raginya sini bisa kita campur dengan gula ya, kita campur dengan gula secukupnya ya, ini sebenarnya sesuai selera ya, jadi fungsinya adalah biar nanti tapenya manis ya. Ini sudah kita tambahkan ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah tergantung selera kita ya, kita mau bikin yang kecil-kecil atau yang cukup besar. Karena cup kita kecil ya, kita menggunakan cup, maka sebaiknya singkongnya juga kita iris ya, tidak terlalu besar ya, kita iris dulu. Sebenarnya sesuai selera ya, mau diiris seperti apa begitu, atau mau dibentuk segitiga atau bulat atau dadu ya, itu tergantung selera kita masing-masing ya. Jadi nanti kita bisa iris di sini ya, kemudian kita campur dengan ragi yang sudah kita campur dengan gula ya. Ini kemudian caranya adalah seperti ini ya, kita bisa oleskan di sini ya, bagian permukaannya ya. Sebenarnya bisa juga ditaburkan ya, kalau mau ditaburkan di singkongnya juga bisa ya, tetapi saya lebih suka ini mencampurnya dengan ini ya, jadi semua permukaan dari singkongnya ini terkena ragi ya. Ini kita bisa campurkan di sini ya, ini juga ya, jadi ini cukup kita bolak-balik, kita campurkan begini, kemudian nanti kita masukkan ke dalam cup ya, kita tata sesuai selera kita ini ya. Nah, kita menyesuaikan tempatnya ya, yang di cup sini ya, kalau di plastik relatif lebih mudah ya. Jadi ini kita tambahkan ini sampai penuh ya, satu cupnya penuh. Demikian juga nanti untuk yang
menggunakan plastik ya, kita bisa menata di plastiknya. Jadi ini nanti prosesnya harus anaerobik ya, sehingga tidak boleh terkena udara ya, tidak boleh kontak dengan udara. Nanti setelah ini kita harus tutup ya, kita tutup, kita tempatkan di dus boleh ya, atau kita punya semacam kotak ya, terserah, yang penting nanti tidak berhubungan dengan udara ya, atau dalam kondisi anaerob. Nah, nanti ini untuk masa inkubasinya itu nanti di suhu ruang ya, di suhu ruang selama 2 hari 1 malam ya, 2 hari 1 malam ya. Kita rasa cukup ya, kita bisa menggunakan plastik untuk menutupnya ya. Ini penutup cupnya kebetulan tidak ada ya, karena penutup cupnya tidak ada, kita bisa menggunakan plastik ya, ini begini, kemudian kita tutup dengan kita kencangkan dengan karet ya. Nah, ini sudah ya, satu. Kemudian nanti kita bandingkan hasilnya dengan yang kita bungkus dengan plastik ya. Caranya sama. Nah, hanya kita bungkusnya di plastik ya. Jadi ketela pohonnya, nah, ini singkongnya kita kontakkan dengan rabi ya. Ini kemudian kita tempatkan di plastik ya. Kalau ini boleh agak besar ya, karena tempatnya juga relatif lebih longgar. Jadi nanti bisa kita bandingkan untuk aroma, rasa ya, kemudian tekstur, kemudian tingkat kesukaan dari panelis, lebih suka yang dibungkus dengan apa ya, dengan cup atau dengan plastik. Ini sampai selesai ya, mungkin cukup. Nanti kita bisa tempatkan lagi di cup yang lain ya. Ini nanti tinggal diinkubasi di dalam ruang ya, di suhu ruang. Kita tunggu 2 hari 1 malam ya, prosesnya seperti itu. Baik, ini langkah pertama, kita akan cuci beras ketannya ya, dicuci dulu sampai bersih. Nanti kita lihat 3 kali atau 5 kali ya, yang penting bersih. Nah, ini sudah bersih, kita beri air ya, kita beri air secukupnya. Kemudian nanti kita biarkan atau kita rendam selama 2 jam ya, 2 jam. Jadi ini untuk memberi warna ya, kita bisa berikan warna hijau secukupnya ya, kita berikan warna hijau secukupnya agar warnanya cantik ya. Jadi ini bisa kita campur dulu.
Jadi ini kita beri tambahan warna ya. Kemudian kita tunggu, kita biarkan biar warna hijaunya ini meresap di beras ketannya. Kita tunggu selama 2 jam ya. Kita biarkan, kita rendam selama 2 jam. Ya, ini sudah kita rendam selama 2 jam ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cuci ya. Kita cuci sebelum nanti kita kukus ya. Kita cuci dulu. Warnanya sudah kelihatan hijau ya. Sudah kelihatan hijau. Ini kita cuci 3 kali sudah cukup ya, sudah bersih. Nah, sudah bersih. Langkah selanjutnya tinggal kita kukus ya. Kita bawa untuk kita kukus setengah matang. Ya, kita masukkan ini. Kita kukus sampai setengah matang ya. Ya, kita kukus. Kita tunggu kira-kira 15 menit ya. Baiklah, ini sudah setengah matang ya, kita bisa lihat ini. Nah, kemudian kita bisa pindahkan di ini ya. Pindahkan. Nah, sudah kita siapkan air hangat ya. Jadi nanti kita tambahkan air hangat secukupnya ya. Jangan sampai terlalu kebanyakan ya. Jadi kita tambahkan air hangat, kita aduk-aduk. Tapi jangan sampai kebanyakan ya, secukupnya saja. Ini kita campurkan. Kalau kita rasa sudah cukup, nah kita bisa kukus kembali ya. Baiklah, kita sudah siap untuk mengukus ketannya untuk kedua kali ya. Jadi sebelumnya kita bisa tambahkan daun pandan ya, biar menambah harum ya. Kita masukkan ketan yang sudah kita tambahkan air hangat tadi ya. Sudah kita kerabu kalau bahasa Jawanya. Kita masukkan, nanti kita kukus sampai betul-betul matang ya. Kita kukus sampai nanti ketannya betul-betul matang. Kemudian kita tunggu nanti sampai betul-betul dingin. Setelah dingin baru kita tambahkan ragi. Kita tambahkan ragi dan kita bisa lakukan. Nah, ini kita
menambahkan pandan di atasnya ya, jadi 2 daun pandan. Ini sudah matang ya, kita bisa lihat, kita matikan kompornya, kita bisa lihat ini sudah matang ya. Nah ini sudah matang, tinggal kita tempatkan di wadah ya. Kita sudah siapkan tempat yang sudah kita kasih daun ya, sudah kita kasih daun, tinggal kita ambil ketannya yang sudah matang. Nah ini nanti kita tunggu sampai betul-betul dingin, baru kita lakukan peragian. Dan pandannya kita ambil ya. Baik, sudah. Dan ini tinggal ya kita ratakan. Kalau sudah, tinggal kita tunggu dingin ya. Kita diamkan saja sampai betul-betul dingin, baru kita proses untuk peragian. Baik, untuk yang tape ketan ya, ini sudah dingin ya, kita sudah tunggu dingin. Sekarang kita tambahkan ragi dan gula ya. Jadi gula ini fungsinya juga untuk memaniskan ya. Kita bisa tambahkan, campurkan dulu dengan raginya ya. Ini kita campur, nanti tinggal kita tambahkan pada ketan yang sudah dingin ya. Nah, kita ratakan sedikit demi sedikit gitu. Kita tambahkan, kemudian kita bolak-balik ya biar merata. Atau kalau kesulitan kita bisa tambahkan ya ini sampai merata. Kita tambahkan lagi nanti raginya ya. Jadi raginya harus cukup ya, cukup dan merata ya. Nih kita tambahkan lagi. Jadi untuk seperempat kilo beras ketan kita bisa menggunakan ragi 1 bulatan tadi ya. Tetapi kita gerus dulu ya, atau kita buat serbuk ya. Kemudian untuk gula ini sesuai selera ya, karena fungsinya hanya membantu agar tapenya nanti manis rasanya ya. Dengan selera kita aduk-aduk lagi, kita campurkan ya. Campurkan sampai bagian dalam ya, jangan sampai ada yang tidak terkena ragi ya. Ini kita campur. Nah, kalau beras ketannya banyak, kita bisa menggunakan tempat yang lebih lebar ya, sehingga lebih enak mencampur ya. Ini sampai kita habiskan ya, kita habiskan ragi yang tadi sudah kita gerus dan sudah kita campur dengan gula. Nanti kalau sudah tercampur, nanti kita tinggal ngopak ya, atau membungkus. Sudah habis.
sudah tercampur ya dengan ragi dan gula. Sekarang kita tinggal mengepaknya ya. Ini sesuai selera juga sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan cup ya, isinya jangan sampai terlalu penuh ya. Ada ruang kosongnya ya, cukup segini. Ini kita tutup ya cupnya. Ini lagi kita buat ya. Biasanya kalau orang-orang sekarang untuk pertemuan ya, arisan atau pertemuan-pertemuan lebih suka yang untuk cup ya, karena lebih rapi ya, lebih manis gitu. Kemudian kita menggunakan yang daun ya. Dengan daun kita bisa pakai daun ya seperti biasa. Ini kita bisa pakai daun, caranya sama ya. Kita masukkan ini, kita biasa ini, kita pakai tusuk gigi ya. Ini kemudian nanti bisa kita rapikan dengan gunting ya. Nanti ini kita rapikan dengan gunting ya. Kita coba lagi. Ini kita masukkan ya. Kencangkan dengan ya. Sudah ya, ini sudah selesai semua kita bungkus. Jadi ini kita rapakan ya biar manis daunnya. Kita tinggal masukkan. Kita bisa menggunakan ya, ini saya menyiapkannya potong ya, sudah ada daunnya di sini. Kita bisa tata di sini ya. Ini juga dimasukkan di sini. Jus juga boleh ya, juga bisa. Prinsipnya nanti tidak terkena udara ya, jadi kita tutup. Ini kita tata di sini bisa. Kalau yang daun mau digarkan dengan daun juga bisa ya. Ini sudah kita kemas semua. Kita tinggal tutup ini, kemudian kita diamkan selama 2 hari 1 malam ya. Nanti tinggal lihat hasilnya. Demikian untuk praktikum hari ini ya. Kita sudah mempraktikkan fermentasi ya, pembuatan tape, baik tape singkong atau ketela pohon maupun tape ketan ya. Sekali lagi bahwa fermentasi ini sifatnya anaerob ya, menggunakan yeast, berbeda dengan tempe kemarin. Kalau tempe kemarin aerob karena menggunakan rhizopus ya. Baik, dari saya cukup. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat hasil fermentasi dari tape ya, dari singkong dan dari tape ketan ya.
Baik, akan kita lihat bersama ya. Ini adalah untuk hasil tape ketannya ya, cantik berwarna hijau ya. Kemudian ini hasil yang kita bungkus dengan daun ya. Ini. Kemudian ini kalau kita kupas ya, yang dari daun, kemudian sudah kita buka bungkusnya ya. Alhamdulillah jadi semua ya. Baiklah, ini bisa kita lihat ya, kita bandingkan yang dibungkus dengan cup dan dengan daun ya. Ini yang dibungkus daun. Nah, kita keluarkan dari bungkusnya. Kemudian ini yang kita bungkus dengan cup, kita bisa melihat teksturnya ya. Nah, ini adalah hasil fermentasi beras ketan ya menjadi tape ketan. Selanjutnya kita akan melihat hasil yang tape singkong ya, dari ketela. Ini adalah hasil yang kita bungkus dengan plastik ya. Kemudian kita lihat yang kita bungkus dengan cup ya. Ini alhamdulillah jadi semua. Jadi kalau yang dari cup ini kita bisa lihat hasilnya ya, warnanya kuning cantik ya. Kemudian yang kita bungkus dengan plastik ini kita tempatkan di piring ya, hasilnya juga bagus alhamdulillah. Jadi kita bisa bandingkan ya, ini yang dibungkus dengan plastik ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini yang dibungkus dengan cup ya, cupnya dibuka seperti ini ya. Kita bisa lihat dan membandingkan warna dan teksturnya ya. Jadi fermentasi kita baik dari singkong ataupun dari tape ketan alhamdulillah sudah berhasil. Baiklah, alhamdulillah untuk praktikum fermentasi ketela pohon atau singkong dan fermentasi tape ketan atau beras ketan sudah selesai kita lakukan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.